Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan praktikum pemeriksaan urinalisa. Sebagai permulaan, hal pertama yang kita siapkan adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita butuhkan antara lain adalah carik celup, tabung reaksi dan rak, pipet tetes, larutan Benedik, objek gelas, deglas atau kaca penutup, larutan asam asetat, water bath, mikroskop, dan yang terakhir adalah urin. Untuk pemeriksaan makroskopis, hal yang kita lihat adalah warna, kekeruhan, pH urin, BJ urin, dan volume urin. Sedangkan untuk pemeriksaan mikroskopi, kita melihat sedimen urin. Warna urin. Terdapat ada 3 macam warna urin, kuning jernih, kuning pekat, dan merah. Untuk urin yang normal bervariasi dari jernih hingga kuning tua. Perbedaan warna disebabkan oleh pigmen urin yang disebut urokrom dan urobilin. Selain itu juga dipengaruhi oleh asupan cairan dan apa yang dikonsumsi. Kekeruhan. Kekeruhan urin normal adalah jernih dan transparan. Kekeruhan dapat terjadi karena fosfat, leukosituria, bakteri, hematuria, dan sel epitel. Pemeriksaan pH dan BJ urin. Pemeriksaan menggunakan carik celup untuk melihat pH dan berat jenis. Pertama, urin kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, dipstick kita celupkan ke dalam urin. Kemudian kita tiriskan. Baca segera. Pembacaan hasil yang tepat antara 30-60 detik. Dan lihat hasil perubahan warna yang terjadi pada dipstick tersebut. Dan lihat skala warna yang tersedia pada tabung atau botol reagen. Selanjutnya, interpretasi hasil. Maka pada pasien tersebut, hasil yang kita dapat adalah pH 5 dengan berat jenis 1,020. Pemeriksaan carik celup juga dapat kita lakukan untuk pemeriksaan kimia urin. Sebagai contoh, pemeriksaan darah, leukosit, eritrosit, nitrit, urobilinogen, bilirubin, protein, glukosa, dan dengan disesuaikan dengan parameter reagen carik celup yang dimiliki suatu laboratorium. Pemeriksaan protein urin. Pemeriksaan protein urin dengan pemanasan asam asetat 6%. Prinsip pemeriksaannya adalah berdasarkan sifat protein, jika dipanaskan akan terjadi denaturasi yang menghasilkan presipitat. Langkah pengerjaannya: masukkan urin ke dalam tabung reaksi sebanyak 1/3 dari tabung reaksi. Kemudian panaskan urin ke dalam water bath dengan suhu 60 derajat selama 3 menit. Setelah 3 menit, kita lihat apakah ada kekeruhan. Bila dijumpai kekeruhan, kita tambahkan larutan asam asetat sebanyak 3-5 tetes. Kemudian, kita panaskan kembali di dalam water bath selama 2-3 menit. Kita angkat dan kita lihat kekeruhan yang terjadi. Bila kekeruhan menetap, maka hasil protein dinyatakan positif. Dan bila kekeruhan hilang, maka hasil dinyatakan negatif. Hasil dalam bentuk semi kuantitatif. Penilaian hasil dinyatakan negatif bila tidak terjadi kekeruhan. Positif 1 bila ada kekeruhan ringan tanpa butir-butir. Kadar protein kira-kira 0,01 sampai 0,05%. Positif 2 bila ada kekeruhan dengan butir-butir halus tidak berkeping-keping. Kadar protein kira-kira
0,05 sampai 0,2%. Positif 3 bila urin keruh dengan butir-butir dan berkeping-keping. Kadar protein kira-kira 0,2 sampai 0,5%. Positif 4 bila urin sangat keruh dan kekeruhan berkeping-keping besar atau bergumpal-gumpal maupun memadat. Kadar protein lebih dari 0,5%. Kadar protein lebih dari 3% akan terjadi bekuan. Hasil pada pasien ini adalah positif 2. Dari video ini tampak perbedaan hasil yang negatif dengan adanya kekeruhan. Pemeriksaan glukosa urin. Pemeriksaan glukosa urin, terdapat beberapa metode pemeriksaan glukosa urin. Yang kita gunakan pada saat ini adalah dengan regen Benedict. Prinsip pemeriksaan Benedict adalah glukosa dalam urin akan mereduksi kuprisulfat menjadi kuprosulfat yang terlihat dengan perubahan warna dari larutan Benedict. Langkah pengerjaannya yaitu masukkan larutan Benedict sebanyak 5 cc ke dalam tabung reaksi, kemudian teteskan urin sebanyak 8 tetes. Homogenkan larutan tersebut dan masukkan ke dalam water bath dengan suhu 60 derajat selama 5 menit. Setelah 5 menit, angkat tabung dari water bath dan lihat perubahan warna yang terjadi. Hasil dalam bentuk semi kuantitatif. Penilaian hasil dinyatakan negatif bila warna tetap biru, jernih, dan sedikit kehijauan dan agak keruh. Positif 1 bila terbentuk warna hijau kekuningan dan keruh sesuai dengan 0,5 sampai 1% glukosa. Positif 2 bila terbentuk warna kuning keruh sesuai dengan 1 sampai 1,5% glukosa. Positif 3 bila terbentuk warna jingga atau lumpur keruh sesuai dengan 2 sampai 3,5% glukosa. Positif 4 bila terbentuk warna merah keruh sesuai dengan lebih dari 3,5% glukosa. Hasil pada pasien ini adalah positif 4. Pemeriksaan mikroskopis urin. Pemeriksaan mikroskopis urin bertujuan untuk menentukan atau melihat unsur sedimen organik dan anorganik dalam urin secara mikroskopis. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan kurang dari 2 jam, karena ditakutkan terjadi lisis pada unsur-unsur yang ada di dalam sedimen. Langkah pengerjaan: urin dihomogenkan terlebih dahulu di dalam tabung agar merata. Setelah dihomogenkan, urin dimasukkan ke dalam tabung sentrifus sebanyak 10-15 ml. Kemudian, urin diputar dengan kecepatan 1500 sampai 2000 rpm selama 5 menit. Setelah diputar, urin bagian atas atau supernatan dibuang dengan gerakan yang agak cepat sehingga urin yang berada di dalam tabung hanya tinggal sebanyak 0,5 sampai 1 mili. Homogenkan kembali sisa urin yang ada di dalam tabung dengan menggunakan pipet tetes. Setelah homogen, ambil 1 tetes urin dan letakkan pada objek gelas dan ditutup dengan deglas atau kaca penutup. Lihat hasil di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali untuk melihat epitel, bakteri, jamur, dan benda-benda lain yang terdapat pada sedimen. Lapangan penglihatan yang tampak tersebut disebut dengan lapangan pandang kecil atau LPK. Sedangkan pembesaran 400 kali untuk melihat eritrosit dan leukosit untuk lapangan pandang besar atau LPB. Catat dan laporkan hasil-hasil yang terdapat pada mikroskop. Sel-sel yang dapat ditemukan pada pemeriksaan mikroskop sedimen urin adalah eritrosit, leukosit,
jenis-jenis kristal, jenis-jenis epitel, dan benda-benda lain yang dapat ditemukan. Sekian video praktikum pemeriksaan urinalisa kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.